Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gung Rate, jangan lupa untuk dukung terus channel Gung Rate dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah support. Bab 16, Maktika Wibisana yang menyukai pepaya. Setelah mendengarkan kata-kata Ismoyono dan Lydia Juwita Jayanti, para tamu yang gugup menjadi sangat rileks. Memang para pemuda dari keluarga kaya dimanjakan dan menikmati segala macam keistimewaan. Mereka tak sanggup menanggung keluhan sedikit pun. Bagaimana mereka bisa rela menjadi menantu dari rumah ke rumah selama 3 tahun? Semua orang merasa pemecatan Kuncoron sebagai agen tidak ada hubungannya dengan Adinata. Mungkin hanya kebetulan Adinata berpura-pura menelepon. Mungkin Adinata sudah mendapat kabar sebelumnya. Namun apapun yang terjadi, sudah menjadi fakta bahwa karir Kuncoron akan segera menurun. Nyonya Wibisana mengedipkan mata pada Mahardika, dan Mahardika segera mengerti dan berjalan mendekat dengan anggur merah yang dikirim oleh Kuncoron. Kuncoron, tolong ambil kembali sebotol anggur ini. Ibuku telah mengubah seleranya akhir-akhir ini dan tidak suka minum anggur merah. Setelah mengetahui bahwa agensi Kuncoron telah ditarik, Mahardika mengubah namanya menjadi Kuncoron. Tadi aku memanggilnya Bos Kuncoro, tapi sekarang aku memanggilnya dengan nama depannya. Dan dia bahkan mengembalikan hadiah ucapan selamat dari Kuncoron. Jelas dia tidak ingin ada hubungannya dengan Kuncoron. Kuncoron berkata cepat, Tuan Wibisana, tolong simpan anggur ini. Jika wanita tua itu tidak meminumnya, Anda juga boleh meminumnya. Mahardika bersikeras mengembalikan anggur kepada Kuncoron. Maaf, kami juga tidak suka minum. Kuncoron memegang anggur merah dan tampak malu. Dia segera kembali ke mejanya dan bersiap meminjam bunga untuk dipersembahkan kepada Sang Buddha. Tuan Yandra, saya menghabiskan banyak usaha untuk membeli sebotol Romanée Conti yang berusia 90 tahun ini. Ayo, saya akan membukanya sekarang dan mari kita meminumnya. Kuncoron bahkan tidak memanggil pelayan, dia membuka sendiri anggur merahnya. Namun, setelah membuka botol anggur merah yang berharga ini, tidak ada yang mau meminumnya. Tuan Yandra, saya akan menuangkannya untuk Anda dan Anda dapat mencobanya. Kuncoron berjalan menuju Cynthia Yandra. Cynthia Yandra menolak dengan sopan, maaf, saya mengemudi ke sini dan tidak bisa minum. Tidak bisa minum? Kuncoron ingat dengan jelas bahwa baru saja Cynthia Yandra berinisiatif untuk bersulang untuknya. Kuncoron berjalan menuju William Sondari lagi, tapi William Sondari juga melambaikan tangannya dan menolak, saya hanya minum anggur putih. Orang lain di meja mengambil kesempatan untuk mengambil gelas anggur mereka dan berjalan ke meja Nyonya Wibisana untuk mengucapkan ulang tahunnya. Cynthia Yandra adalah satu-satunya yang tersisa di meja ini yang baru saja ramai. Kasihan, masyarakat nyata. Melihat situasi Kuncoron, Adinata hanya bisa menggelengkan kepalanya. Keluarga Wibisana dan eselon atas di lingkaran ini terlalu realistis, tidak heran jika jelita berselingkuh demi uang. Melihat hanya Cynthia Yandra yang tersisa di meja, Kuncoron mengira Cynthia Yandra masih bersedia berteman dengannya. Kuncoron melangkah maju dan bertanya, Tuan Yandra, bisakah Anda meninggalkan pesan WeChat? Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya dapat meminta Tuan Tirta untuk makan malam bersama Anda. Cynthia Yandra menyesap tehnya dan berkata, maaf, saya tidak membawa ponsel saya. Kuncoron terlihat sangat malu. Hal yang paling menyakitkan bagi seorang pria bukanlah dipukuli, tapi dipandang rendah. Adinata telah memberi Kuncoron hukuman yang pantas diterimanya. Kuncoron berdiri sendirian di sana, memegang sebotol anggur merah, sementara yang lain tertawa dan tertawa. Melihat Kuncoron dalam kondisi yang menyedihkan, Adinata tidak tahan dan memutuskan untuk memberinya kesempatan lagi. Kuncoron, Adinata tiba-tiba berteriak kepada Kuncoron, lalu mengeluarkan gelas anggur merah kosong dan berkata, jika Anda dengan tulus meminta maaf kepada saya sekarang, saya mengizinkan Anda menuangkan segelas anggur untuk saya. Setelah itu, saya akan meminta Wijaya Tirta untuk memperbarui Anda untuk 1 tahun lagi. Adinata tidak menjelaskannya, tapi meminum anggur yang dituangkan oleh Kuncoron berarti dia telah memaafkan Kuncoron. Kuncoron menuangkan anggur untuk siapapun di tempat kejadian, tetapi tidak ada yang mau minum, jadi Adinata membantunya. Namun, Kuncoron merasa Adinata memanfaatkannya. Kuncoron berkata, saya bernilai lebih dari 1 juta untuk sebotol anggur. Jika Anda benar-benar ingin minum, katakan saja. Mengapa Anda berpura-pura menjadi bos? Kau ingin aku meminta maaf pada menantumu yang baik-baik saja? Bukankah itu akan membuat semua orang di sini semakin meremehkanku? Bagaimana aku bisa terlibat dalam lingkaran ini? Adinata menggelengkan kepalanya, tentu saja, orang miskin pasti penuh kebencian. Jika ini masalahnya, maka jagalah dirimu sendiri. Adinata sedikit kasihan pada Kuncoron sebelumnya. Ini mungkin terkait dengan pendidikan kakeknya. Kakek selalu melatih Adinata untuk menjadi orang yang baik. Karena kakek berkata bahwa orang yang baik hati lebih mungkin bahagia. Kuncoron diberi kesempatan, tapi Kuncoron tidak menghargainya. Sekarang Adinata tidak punya belas kasihan pada Kuncoron. Kuncoron segera meninggalkan pesta ulang tahun dengan canggung sambil membawa anggur merah di tangannya. Setelah Kuncoron pergi, melihat punggungnya yang kesepian, Adinata diam-diam berkata, saya tidak tahu apakah saya akan bertemu orang ini lagi di masa depan. Jika
Jika suatu hari dia mengetahui bahwa saya adalah bos grup Citra Permata, dia mungkin akan sangat menyesal hingga ususnya akan turun, bukan? Sambil memikirkannya, Adinata menggunakan sendok untuk menyajikan sup. Namun siapa sangka Maktika Wibisana yang duduk di hadapan Adinata juga ingin meminum sup tersebut, dan sendok mereka bertabrakan. Dentang, menyebalkan. Sendokku terbentur sendok tak berguna itu. Sendokku sudah tidak bersih lagi. Wuhu. Maktika Wibisana segera menangis dengan jijik. Naraswara juga dengan cepat berbicara mewakili adiknya, Adinata, begitu banyak hidangan yang tidak cukup untukmu, jadi kamu harus bertarung dengan adikku. Apakah menurutmu ini cocok untuk kamu makan? Faktanya, Adinata baru saja memikirkan sesuatu dan tidak memperhatikan apa yang akan dia makan. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah sup pepaya dengan kurma merah dan biji teratai. Pepaya. Adinata melihat sekilas sosok Maktika Wibisana yang siap diungkap, dan tiba-tiba merasa malu. Bab 17. Ribuan ucapan selamat. Sosok baik Maktika Wibisana tidak dilahirkan dengan itu, tetapi diperoleh melalui makanan. Setiap kali dia makan bersama Maktika Wibisana, Adinata menemukan bahwa dia suka makan makanan yang kaya dan pedas, seperti pepaya dan sejenisnya. Adinata melirik sosok Maktika Wibisana yang hampir sempurna dan berkata, kamu tidak perlu makan pepaya, kan? Maktika Wibisana langsung marah. Dia berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke arah Adinata, hampir berdiri di samping Adinata. Ketika Adinata mengangkat kepalanya, dia merasa seperti sedang melihat ke puncak gunung. Maktika Wibisana berkata dengan marah, Adinata, apa maksudmu dengan perkataanmu tadi? Kenapa aku tidak perlu makan pepaya? Adinata adalah saudara ipar Maktika Wibisana, jadi bagaimana dia bisa berbicara dengan jelas? Adinata berkata, lupakan saja, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa, aku akan membawakanmu sup ini, kamu bisa meminumnya sendiri. Namun, setelah Adinata mengirim tang kepadanya, kemarahan Maktika Wibisana masih tetap ada. Dia berjalan ke meja Nyonya Wibisana dan mengeluh, Nenek, jangan biarkan Adinata makan di sini. Dia bahkan belum menyiapkan hadiah. Mengapa kamu harus membiarkan dia makan jamuan ulang tahunmu? Selama 3 tahun terakhir, paman kedua dan adik ipar kedua saya berusaha menceraikan Adinata. Jika nenek tidak melindunginya, bagaimana dia bisa tinggal di rumah kami selama 3 tahun? Sungguh orang yang congkak. Meski kami memperlakukannya dengan buruk, setidaknya kami membiarkan dia tinggal di mensyah dan mengendarai mobil mewah. Tapi hari ini adalah ulang tahunmu yang ke-80, dan dia bahkan tidak menyiapkan hadiah. Meskipun kata-kata Maktika Wibisana ditujukan kepada Adinata, itu bukannya tidak masuk akal. Pengalaman Adinata sebagai menantu adalah 3 tahun. Jika kurang dari 3 tahun, pengalaman tersebut akan dianggap gagal, dan kakeknya juga akan memberinya hukuman yang sesuai. Jika Nyonya Wibisana tidak bersikeras untuk tidak meninggalkan Adinata selama 3 tahun, misi Adinata pasti sudah lama gagal. Selain itu, Adinata telah tinggal dan tidur di keluarga Wibisana selama 3 tahun, dan hari ini dia secara resmi meninggalkan keluarga Wibisana. Itu juga merupakan ulang tahun ke-80 wanita tua itu, jadi dia benar-benar harus memberinya hadiah. Adinata berpikir sejenak, mengangkat telepon, dan menelepon butler Leon lagi. Hei, siapkan hadiah ulang tahun untukku dan kirimkan ke Hotel Marriott. Setelah Maktika Wibisana mendengar ini, dia berkata dengan nada menghina, Hei, hati nuranimu telah ditemukan, tapi keluarga Wibisana kami tidak akan menerima sampah yang Anda kirimkan. Naraswara juga berkata, Adinata, tolong jangan malu dan jangan membawa semua sampah ke pesta ulang tahun. Lihatlah hadiah yang dikirim semua orang. Hadiah mana yang kurang dari 200.000? Jelita tidak ingin Adinata dipermalukan. Bagaimanapun, mereka belum resmi bercerai, dan keluarga Jelitalah yang membuatnya malu. Jelita berkata, telepon dan kembalikan hadiahmu. Jika kamu bersikeras memberikan hadiah kepada nenek, aku akan meminta seseorang menyiapkannya untukmu. Adinata terus makan, mengabaikan mereka bertiga. Dia tidak meminta butler Leon ditelepon untuk menyiapkan hadiah mahal. Tapi dia tahu bahwa keluarga Brahma tidak pernah memberikan barang murahan saat memberikan hadiah. Hanya 10 menit berlalu, seorang pengantar makanan tiba-tiba muncul di pintu masuk lobi hotel. Pelayan hotel segera menghentikan pihak lain. Maaf, hari ini adalah pesta ulang tahun keluarga Wibisana. Tidak ada yang bisa masuk. Pengantar barang berkata, oh, saya di sini hanya untuk memberi Anda hadiah. Saat dia mengatakan itu, petugas yang membawa pulang itu mengeluarkan sebuah kotak yang sangat indah, yang sekilas sangat berharga. Jadi, pelayan membiarkan pengantar barang masuk. Pengantar barang masuk ke dalam dan bertanya, siapa yang mengadakan pesta ulang tahun hari ini? Naraswara sekarang menjadi marah ketika dia melihat orang-orang mengenakan seragam bawa pulang. Dia berdiri dan berteriak dengan marah. Ini pesta ulang tahun nenekku, siapa yang mengizinkanmu masuk? Anak laki-laki yang dibawa pulang itu berkata, benar, saya baru saja bertemu dengan seorang pemilik mobil Rolls-Royce di Jalan Luhe. Dia mungkin juga berencana untuk datang ke sini, tetapi jalannya sekarang sangat padat, tidak dapat lewat.
Dia memberi saya $500 dan meminta saya untuk membawa hadiah ini ke Hotel Marriott. Mendengar pemilik Rolls-Royce, sikap Narswara langsung berubah. Oh, ternyata itu hadiah untuk nenekku. Berikan padaku. Setelah mendapatkan kotak hadiah, Narswara membukanya dengan rasa ingin tahu dan langsung terkejut. Di dalamnya ada gelang giok. Nyonya Wibisana juga sangat penasaran. Narswara, hadiah apa yang kamu berikan padaku? Narswara berlari dengan cepat. Nenek, lihat, ini gelang giok. Kelihatannya sangat mahal. Setelah melihatnya, Nyonya Wibisana dengan bersemangat mengambilnya dan merasakan tekstur dan warnanya. Nyonya Wibisana sangat bersemangat. Betapa indahnya sepotong es batu giok. Semuanya, adakah yang tahu berapa harga gelang ini? Pada saat ini, seorang pria paruh baya pemilik toko perhiasan datang. Nyonya Wibisana, izinkan saya memeriksa Anda. Pria itu melihatnya dan berkata, ini adalah sejenis batu giok kaca laokeng. Warnanya murni, cerah, seragam, halus dan tanpa cacat. Mungkin tidak murah. Jelita juga meneteskan air liur setelah melihatnya, dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya berapa nilainya? Pria itu berjalan menuju pintu masuk aula dan sampai ke jendela tempat masuknya sinar matahari. Melalui sinar matahari, dia bisa melihat transparansi kaca laokeng. Setelah membacanya, pria itu berkata dengan penuh semangat, ini tidak tembus cahaya, tapi benar-benar transparan. Ini yang terbaik di antara batu giok. Gelang ini setidaknya bernilai puluhan juta. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Barang senilai 10 juta, dan Anda membiarkan pengantar makanan membawakannya dengan santai. Siapakah orang kaya ini? Bab 18. Perceraian. Di tempat kejadian, hanya Adinata yang tahu bahwa orang yang meminta pengantar barang membawakan hadiah adalah Butler Leon. Hanya keluarga Brahma yang berani menyerahkan 10 juta yuan kepada pengantar barang. Pada pesta ulang tahun, semua tamu dikejutkan dengan hadiah ini. Gelang giok ini adalah hadiah termahal di antara hadiah hari ini. Nyonya Wibisana tua, siapa orang yang memberikan hadiah itu? Hadiahnya sangat murah hati. Anda harus memperkenalkan kami nanti. Semua orang maju satu demi satu dan bertanya pada Nyonya Wibisana. Nyatanya, Nyonya Wibisana juga bingung sekarang. Dia tidak tahu siapa yang mengirim hadiah bernilai puluhan juta ini. Aneh, semua keluarga yang berteman dengan keluarga Wibisana ada di sini hari ini. Tidak ada yang hilang. Siapa yang memberikan gelang ini padamu? Semua orang di keluarga Wibisana melihatku, dan aku melihatmu. Maktika Wibisana melihat gelang bernilai puluhan juta itu dan ingin menyentuhnya. Dia tiba-tiba berkata, mungkinkah itu hadiah dari pelamarku? Begitu pernyataan ini keluar, langsung menimbulkan spekulasi semua orang. Maktika Wibisana memiliki sosok yang sehingga pria manapun yang melihatnya tidak akan bisa tidur di malam hari. Dan usianya yang baru 20 tahun dan belum memiliki pacar, ia menjadi incaran banyak pemuda kaya raya yang ingin berkencan. Mahardika tersenyum dan berkata, itu sangat mungkin. Putriku sangat cantik dan memiliki jutaan penggemar di internet. Kemungkinan besar dia diberikan oleh orang kaya yang menyukai Maktika. Cynthia Yandra melirik Maktika Wibisana, sebagai wanita dengan sosok luar biasa, dia juga mengenali pesona Maktika Wibisana dalam aspek ini. Cynthia Yandra berkata, selamat sebelumnya kepada Tuan Wibisana. Calon menantu Anda sangat murah hati. Hadiah bernilai puluhan juta. Mahardika tersenyum bahagia dan berkata, tidak, Tuan Yandra telah memberi saya penghargaan. Maktika Wibisana juga sangat bangga, dan Jelita merasa semakin cemburu saat melihat Maktika Wibisana telah menemukan suami yang kaya, dan cara dia memandang Adinata juga menambah sedikit kebencian. Adinata tidak bisa berkata-kata terhadap keluarga Wibisana. Dia menelepon di depan semua orang dan meminta seseorang untuk mengiriminya hadiah. Namun pada akhirnya, hadiah itu tiba, namun tidak ada yang mengira itu dari Adinata. Mereka lebih suka berpikir bahwa ini adalah pelamar Maktika Wibisana yang tidak berdasar. Adinata meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan bertanya pada Jelita, Jiajue, apakah kamu sudah selesai makan? Jelita memelototi Adinata dengan jijik, kamu sudah selesai makan? Apa yang kamu lakukan? Adinata berdiri dari meja makan dan berkata, karena makan sudah selesai dan aku telah memberimu hadiah, ayo pergi ke biro urusan sipil untuk bercerai sekarang. Tunggu, apa katamu? Apakah kamu memberiku hadiah? Kapan kamu memberiku hadiah? Jelita menanyai Adinata. Dia mengeluh tentang kurangnya kemampuan Adinata karena pelamar Maktika Wibisana memberinya hadiah puluhan juta dolar. Bagaimanapun, Adinata telah menjadi menantu keluarga Wibisana selama 3 tahun, tetapi dia bahkan tidak menyiapkan hadiah. Adinata menunjuk gelang giok di tangan Nyonya Wibisana dan berkata, itu dia. Setelah mendengar ini, Mahardika membanting meja dengan marah. Adinata, kamu sangat tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa berani mengatakan bahwa gelang ini adalah hadiah darimu? Gelang ini bernilai puluhan juta. Berapa masa hidup kamu punya? Kamu tidak bisa menghasilkan uang sebanyak itu? Maktika Wibisana juga sangat marah. Saudari Jelita, bisakah kamu berhenti mempermalukan suamimu yang tidak berguna? Ini jelas merupakan hadiah dari pelamarku. Narswara tertawa dan berkata, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang tidak dapat memberikan hadiah yang layak, jadi mereka keluar begitu saja dan berpura-pura menerimanya dari orang lain. Itu benar-benar mempermalukan keluarga Wibisana kami. Jelita sangat malu, dia merasa sangat malu dan berkata kepada Adinata, ayo pergi, cepat ke biro urusan sipil, aku tidak
tidak ingin menjadi istrimu yang tidak berguna lagi. Sedetik pun, Jelita mengambil tasnya, mengambil langkah, dan berjalan keluar pintu. Jelita, aku akan mengantarmu ke sana. Cakra buru-buru mengejarnya, terlihat sangat bahagia. Adinata berbalik, memandang Nyonya Wibisana dan berkata, dalam 3 tahun terakhir, tidak peduli apakah itu baik atau buruk, kami pernah menjadi satu keluarga. Gelang ini untukmu. Saya ucapkan selamat ulang tahun. Ibu mertua Adinata, Juwita Jayanti, berkata dengan tidak sabar. Oke, berhenti berpura-pura, keluar dari sini, berhenti membual. Naraswara menyentuh luka di wajahnya dan berkata dengan getir, Adinata, setelah perceraian selesai, naik kereta dan segera keluar dari Aurous Halls. Aku tidak ingin melihatmu di Aurous Halls lagi. Apakah kamu mendengarku? Adinata terkekeh dan berkata, meninggalkan Aurous Halls atau tidak adalah kebebasanku, dan kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Setelah mengatakan itu, Adinata juga keluar dari pintu. Sesaat setelah keluar dari Hotel Marriott, sebuah BMW seri 7 tiba-tiba melaju, dan jendela penumpang perlahan diturunkan. Orang-orang yang berada di dalam mobil itu tidak lain adalah Cakra dan Jelita. Cakra berkata, Nak, Jelita bilang kamu tidak layak mengendarai BMW, jadi kamu harus naik sepeda bersama. Kami akan menunggumu di pintu masuk Biro Urusan Sipil. Setelah mengatakan itu, Cakra menginjak pedal gas dan BMW melaju dengan cepat. Adinata dengan santai menghentikan taksi yang lewat dan mengikuti dari belakang. Keduanya tiba di depan pintu Biro Urusan Sipil satu demi satu. Sesampainya di Biro Urusan Sipil, ambillah buku catatan rumah tangga, akta nikah, dan surat cerai yang telah disiapkan. Tak lama kemudian, keduanya menyelesaikan prosedur perceraian. Biro Urusan Sipil memberi mereka masing-masing akta cerai berwarna ungu. Keduanya secara resmi mengumumkan bahwa mereka telah membubarkan pernikahan mereka dan bukan lagi suami istri. Bab 19. Menginap di Hotel Bintang 5. 3 kata besar, surat cerai. Adinata menghela nafas lega, merasa seolah-olah semua keluhan yang dia rasakan selama 3 tahun terakhir telah hilang. Aku akhirnya bukan lagi menantu dari rumah ke rumah. Adinata keluar dari pintu Biro Urusan Sipil dan tidak bisa menahan nafas. Pengalaman selanjutnya adalah pengalaman bisnis, dan dia harus mengabdikan dirinya sepenuh hati untuk karirnya. Namun saat ini, Jelita mengejek, ya, kamu bukan lagi menantu yang tinggal serumah. Kamu adalah menantu yang ditinggalkan. Bahkan lebih memalukan daripada menantu yang tinggal serumah, meninggalkan menantumu. Menantu yang bercerai? Terserah apa kata Anda. Adinata tidak mau berkata apa, apalagi kepada wanita pencinta uang ini, jadi dia naik taksi dan pergi. Namun Jelita tidak mau melakukannya. Meskipun dia jelas-jelas bersalah, dia merasa belum cukup memarahi suami yang tidak berguna ini. Jelita masuk ke mobil Cakra dan berkata, ikuti dia di dalam mobil untuk melihat apakah dia meninggalkan Aurous Halls. Cakra menginjak pedal gas, mengikuti taksi yang ditumpangi Adinata, dan berkata sambil tersenyum, dia pasti meninggalkan Aurous Halls dengan kereta api. Mata pencahariannya di Aurous Halls telah diblokir, dan dia tidak punya tabungan. Jika dia tidak pergi, mengapa tidak minum angin barat laut di Aurous Halls? Jelita juga merasa bahwa Adinata harus memilih untuk pergi, tetapi dari mata Adinata, dia memiliki perasaan samar bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Saat mengemudi, Cakra melirik akta cerai di tangan Jelita dan berkata sambil tersenyum, kenapa akta cerainya berwarna ungu? Ternyata bukan hijau. Jelita mengangguk, berubah, ungu itu bagus. Bukankah perceraian juga merupakan peristiwa yang membahagiakan? Bagi kami. Cakra terkekeh dan berkata, itu benar, tapi aku harus memberikan anak itu Adinata yang berwarna hijau, itu cocok untuknya, haha. Jelita tersenyum dan dengan ringan meninju Cakra, kamu baik atau buruk? Setelah beberapa menit, Cakra tiba-tiba menjadi bingung, bukankah ini jalan menuju stasiun kereta? Jelita juga terkejut, apakah ini jalan menuju bandara? Cakra menggelengkan kepalanya, tidak sama sekali, ini menuju ke area XH. Jelita menjepit rambutnya dengan lembut, apakah dia tidak berencana meninggalkan Aurous Halls? Cakra mendengus dingin, anak ini mungkin sedang mencari kamar hotel. Jangan khawatir, dengan koneksi keluarga kita di industri perhotelan, saya jamin dia tidak akan bisa menginap di hotel manapun di bawah bintang 4. Ya, Jelita hanya ingin mantan suami yang tidak berguna ini menghilang ke Aurous Halls sesegera mungkin. Setelah beberapa menit, taksi yang dinaiki Adinata akhirnya berhenti. Namun, mobil tersebut berhenti di hotel bintang 5 termewah di kota Aurous Halls, Hotel Four Seasons di Westlake. Kemudian, Cakra dan Jelita memperhatikan Adinata keluar dari mobil dan masuk ke hotel. Sial, Adinata datang ke hotel untuk melamar pekerjaan sebagai pelayan. Cakra sangat marah hingga menampar setir BMW tersebut. Jelita juga sangat marah, pada pesta ulang tahun tadi, keluarga Wibisana kami jelas-jelas menghalangi karirnya sebagai pelayan, tetapi dia tetap datang untuk melamar pekerjaan itu. Jelas sekali bahwa dia tidak melepaskan koneksi keluarga Wibisana kami. Di mata, Cakra juga berkata dengan marah, orang ini tidak percaya pada kekuatanku. Tunggu saja, aku akan menelepon. Cakra mengeluarkan ponselnya, lalu menelepon. Hei, Resvan, apakah kamu masih bekerja sebagai manajer di Westlake? Biar ku beritahukan sesuatu. Ada seorang pria yang melamar pekerjaan di hotelmu. Namanya Adinata.
kamu tidak ingin memanfaatkannya. Oke, itu saja. Setelah menutup telepon, Cakra menepuk dadanya dan berjanji, sekarang penjelasannya sudah selesai, Adinata, yang kalah, akan segera keluar dari sini. Jelita juga dengan gembira memuji, Anda memiliki jaringan orang yang luas, Anda kenal semua orang. Cakra berkata dengan bangga, mereka semua adalah sekelompok pemuda, haha. Saya menyuruh mereka melakukan sesuatu, dan mereka berterima kasih kepada saya. 5 menit kemudian, Cakra melihat Adinata belum keluar dari hotel, jadi dia mau tidak mau memanggil pengelola hotel lagi. Hei, Resvan, bagaimana kabarku? Kenapa kamu belum mengusir Adinata? Apakah dia menolak pergi? Hubungi penjaga keamanan. Oh, jika penjaga keamanan tidak bisa melakukannya, telepon saja polisi. Namun Resvan berkata di ujung telepon yang lain, Saudara Cakra, belum ada seorang pun yang datang ke hotel kami untuk melamar pekerjaan. Saya bertanya kepada beberapa rekan kerja dan mereka semua menjawab tidak. Apa? Cakra tiba-tiba bertanya-tanya. Jika Adinata tidak melamar pekerjaan di Westlake Hotel, apa yang akan dia lakukan di sana? Mungkinkah Adinata menginap di hotel? Ekspresi Cakra tiba-tiba berubah. Jelita juga terkejut, tidak mungkin. Harga hotel Westlake setidaknya 6.000 yuan per malam. Saat saya baru saja bercerai, saya mengambil semua kartu banknya. Dia hanya punya uang tunai beberapa ratus yuan dan 2.000 yuan dibelanjakan. Kuota dapat digunakan. Cakra berkata, ayo masuk dan lihat. Keduanya turun dari mobil dan berjalan menuju lobi Hotel Westlake. Halo Pak Nyonya, bolehkah saya meminta akomodasi? Tanya pelayan di meja depan sambil tersenyum. Cakra bertanya, apakah seseorang bernama Adinata baru saja membuka kamar di sini? Pelayan berkata, maaf, kami tidak dapat mengungkapkan privasi tamu kami. Brengsek. Cakra sangat marah sehingga dia berteriak di aula. Resvan, keluar dari sini. Setelah beberapa saat, manajer lobi hotel, yang dipanggil Resvan tetapi sebenarnya adalah seorang pria paruh baya, datang. Saudara Cakra, kata Resvan dengan hormat. Cakra berkata dengan tidak sabar, segera periksa saya untuk melihat apakah Adinata tinggal di sini. Resvan mengedipkan mata pada pelayan, dan pelayan itu akhirnya mengalah. Ya, bab 20. Adinata adalah seorang pencuri. Cakra dan Jelita sama-sama tercengang seolah ada petir di atas kepala mereka. Mereka tidak pernah menyangka menantu terlantar ini akan tinggal di hotel bintang 5. Itu berarti 6.000 semalam. Cakra bertanya, Jelita, apakah kamu yakin dia hanya punya beberapa ratus yuan? Apakah dia menyembunyikan uang pribadi di belakangmu dalam 3 tahun terakhir? Jelita menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, mungkin ada. Cakra mengerutkan bibirnya, Adinata adalah anak yang sangat berkelas. Saya bilang dia bahkan tidak akan bisa tinggal di hotel manapun di bawah bintang 4. Orang ini sebenarnya menderita banyak pendarahan dan tinggal di hotel bintang 5. Cakra mengira Adinata takut dengan kekuatan Cakra, jadi dia dengan enggan menetap di hotel bintang 5. Seperti yang diketahui semua orang, tuan muda keluarga Brahma selalu hanya menginap di hotel bintang 5. Jelita bertanya, adakah cara agar kamu bisa membuatnya tinggal di sini? Cakra sangat malu, ini memang agak merepotkan. Mereka yang membuka hotel bintang 5 semuanya adalah orang-orang besar, dan Cakra tidak boleh menyinggung perasaan mereka, apalagi hotel bintang 5 ini sangat memperhatikan reputasi. Begitu diketahui para tamu yang menginap di hotel tersebut telah diusir, kerugian tersebut tidak bisa diimbangi dengan wajah Cakra. Cakra merasa sedikit malu dan berbisik, bagaimana kalau membiarkan dia tinggal di sini selama 1 malam? Bahkan jika dia punya uang pribadi, dia hanya bisa tinggal paling lama 1 malam. Jelita jelas tidak senang, Cakra baru saja bersumpah untuk membiarkan Adinata tidur di jalan, tapi sekarang tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Adinata. Cakra melihat Jelita marah dan merasa sedikit cemas, dia memandang pelayan dan bertanya, Adinata akan menginap 1 malam, kan? Petugas meja depan baru saja menyelesaikan prosedur check-in Adinata, jadi dia tidak perlu memeriksa dan menjawab. Tuan Adinata, saya membayar selama 7 hari. 7 hari? Cakra sedikit terkejut, orang ini sangat kejam. Dia membayar 6.000 yuan semalam, yaitu 42.000 yuan dalam 7 hari. Jelita, dia telah menyembunyikan banyak uang pribadinya. Jelita menghentakkan kakinya dengan marah, kamu pasti serakah dari uang yang kamu keluarkan untuk membeli sayuran, makanan anjing, dan kebutuhan sehari-hari. Kamu benar-benar tidak berharga dan kamu serakah bahkan dengan uang yang sedikit ini. Keluarga Wibisana adalah keluarga kaya kelas 2 di Aurous Halls, dengan banyak pengeluaran sehari-hari, dan Adinata melakukan semua hal semacam ini. Bukan tidak mungkin memperoleh manfaat puluhan ribu dolar dalam 3 tahun. Namun, saat ini, petugas meja depan berkata, bahwa Tuan Adinata tidak tinggal di kamar tamu biasa, tetapi di kamar presidensial. Apa? Cakra dan Jelita sangat ketakutan hingga mereka hampir melompat. Kamar presidensial? Tinggal selama seminggu lagi. Presidential Suite di Westlake Hotel berharga 80.000 yuan per malam. Itu berarti 560.000 dalam 7 hari. 560.000. Apakah Adinata baru saja membayar 560.000? Cakra memandang pelayan itu dengan ngeri. Pelayan cantik itu mengangguk, dengan sedikit rasa malu di wajahnya, yah, aku juga memberiku tip 10.000 yuan. Ketika Jelita mendengar ini, dia merasa cemburu ketika melihat pelayan cantik di
meja depan, dan dengan marah berkata, "Siapa yang memintamu mengumpulkan tipnya? Itu adalah uang keluarga Wibisanaku, tahukah kamu?" Cakra tidak ingin Jelita menimbulkan masalah di Hotel Bintang 5, jadi dia menariknya ke samping dan berkata, "Jelita, jangan khawatir tentang tip untuk saat ini. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Membeli bahan makanan dan sebagainya, tidak mungkin menghasilkan keuntungan 1 juta dan air dalam 3 tahun?" Jelita memikirkannya baik-baik, dan itu memang benar. Meskipun keluarga Wibisana memberinya uang saku setiap bulan, jumlahnya tidak sebanyak itu dalam 3 tahun terakhir. Sambil memikirkannya, Jelita tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya, "Dia sering pergi ke rumah nenekku untuk membantunya merawat anjingnya. Nenekku punya banyak barang antik di rumahnya. Bisakah dia mencuri 1 atau 2 dan menjualnya?" Cakra mengetahui kekuatan Nyonya Wibisana. Selama bertahun-tahun, dia akan menerima banyak hadiah mahal setiap tahun pada hari ulang tahunnya. Hadiah-hadiah ini bisa dikatakan menumpuk seperti gunung di rumah Nyonya Wibisana. Adinata hanya perlu mencuri 1 atau 2 potong, yang cukup untuk menjualnya seharga 1 atau 2 juta. Cakra berkata, "Pasti begitu. Segera beritahu keluarga Anda dan minta mereka memeriksa apakah ada yang hilang." Jelita segera mengangkat telepon dan menelepon ibunya, Juwita Jayanti. Saat ini, Hotel Marriott. Adinata dan Jelita telah pergi selama lebih dari 40 menit, dan semua tamu di pesta ulang tahun telah makan dan minum. Di masa lalu, bos yang sibuk akan kembali ke perusahaan untuk menghasilkan uang. Tapi hari ini, tidak ada terburu-buru untuk pergi. Mereka semua menunggu satu orang, pria misterius yang mengirim puluhan juta gelang giok, pelamar Maktika Wibisana. Cynthia Yandra mendapat firasat buruk, mengapa begitu lama dan pemberi hadiah belum datang? Tidak peduli seberapa diblokirnya jalan Sungai Luhe, inilah waktunya untuk tiba. Mungkinkah gelang itu benar-benar diberikan oleh Adinata? Cynthia Yandra berkeringat dingin saat memikirkan hal ini, dia tidak akan secara tidak sengaja menyinggung perasaan besar, bukan? Saat itu, ponsel Juwita Jayanti tiba-tiba berdering. "Putriku, apa kabar? Apakah kamu sudah bercerai dari pecundang itu?" Juwita Jayanti menjawab telepon dan bertanya sambil tersenyum. Jelita berkata, "Bu, cepat pergi ke rumah nenek dan lihat kaligrafi dan lukisan antik nenek mana yang hilang." "Adinata, bajingan itu, mencuri barang-barang kami dan menjualnya." Juwita Jayanti terkejut, "Apa? Adinata, seorang pecundang, mencuri kaligrafi dan lukisan antik milik nenek?" Ketika Cynthia Yandra mendengar kata-kata Juwita Jayanti, dia merasa jauh lebih santai. Dia memegang rokok seorang wanita ramping di antara bibir merahnya yang menggoda, dan kabut beterbangan di antara bibir merahnya. "Saya pikir anak laki-laki itu adalah orang yang hebat, tetapi ternyata dia hanyalah sebuah peluang besar. Seorang pencuri."